Halo Tribuners semua, selamat datang di podcast bincangtribunlombok.com bersama saya Lailatul Niam. Nah, hari ini, episode kali ini kita akan berbincang-bincang, kita akan berbicara tentang pendidikan. Nah, ini adalah salah satu universitas ternama yang ada di Nusa Tenggara Barat, Universitas Bumigora yang terkenal dengan teknologinya, studi teknologinya. Dan kita akan menggali apa saja inovasi atau apa saja yang ada di Bumigora. Dan di sini sudah hadir narasumber saya, rektornya langsung, Rektor Universitas Bumigora, Bapak Dr. Insinyur Antoni Anggrawan PhD. Ya. Pak Antoni. Ya, benar ya. Pak Antoni, terima kasih banyak lo sudah hadir di program kami Bincang Tribun. Ya, sama-sama. Saya juga senang. Pak Antoni sehat? Ya. Alhamdulillah ya. Walafiat, ya. Sehat walafiat. Pak Antoni, ini kan tadi saya sampaikan ke Tribuners. Jadi pemirsa kita namanya Tribuners, Pak Antoni. Di Universitas Bumigora itu terkenal dengan studi teknologinya. Ya, benar ya. Itu adalah studi yang pertama kali muncul ya. Sebelum menjadi Universitas Bumigora. Betul. Saat itu ada STMIK Bumigora, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer. Itu adalah cikal bakalnya sebelum Universitas Bumigora terbentuk. Dan sudah berumur 35 tahun ke atas. Sudah berumur 35 tahun ke atas. Ya, dan untuk STMIK ini ya. Sudah dikenal oleh masyarakat luas. Ya, banyak alumni kami bekerja pada berbagai bidang ya, kebanyakan menjadi ahli IT. Ahli IT. Ya, ahli di bidang network dan pemrograman. Artinya itu capaian yang luar biasa dengan kemampuan para alumni yang sudah menempuh di Bumigora itu tidak perlu diragukan lagi lah. Ya, kebanyakan mereka mempunyai jabatan yang bagus sebagai pejabat tinggi dari di kalangan pemerintah juga di berbagai instansi yang lainnya. Yang hampir mengejutkan bagi kami. Kami tidak mengenal mereka, tapi pada saat ke instansi tertentu mereka memperkenalkan diri kami adalah mantan mahasiswa lulusan dari STMIK Bumigora. Artinya itu sebuah kebanggaan, Pak Rektor, ketika ada lulusan-lulusan yang luar biasa. Dan itu perlu diekspos barangkali, Pak Rektor, sehingga ini untuk memacu masyarakat untuk studi di Bumigora dengan segala. Ya, benar ya. Pada masa itu memang SDM-nya langka dan mereka adalah eksis di lapangan di semua bidang pekerjaan. Dan sekarang ini dengan berkembangnya banyak perguruan tinggi, ini juga tidak lepas dari perhatian kami di perguruan tinggi melihat ini adalah tantangan baru ya. Nah, kami sendiri saat ini ada 53 perguruan tinggi yang ada di NTB ini, dan kami adalah salah satu dari 7 atau 8 perguruan tinggi terbaik. Dalam arti terbaik dalam hal akreditasi institusinya. Dan kami juga mempunyai mahasiswa yang banyak ya, yang mencapai 3.000-an lebih ya, yang aktif dan menjadi favorit. Artinya kami membatasi jumlah mahasiswa yang kami terima karena masalah kapasitas ya. Nah, kalau memang pemerintah sudah mengizinkan Lombok Barat ini berdiri, maka kampus kedua kami berada di Lombok Barat. Demikian juga kampus ketiga di Udayana. Kami sendiri sudah membangun kampus di Lombok Utara di Tanjung, tetapi tidak memperoleh izin dari pusat ya, Ristekdikti. Sayang sekali, Pak Rektor. Benar ya. Dengan minat masyarakat untuk studi di Bumigora, kalau tidak dikembangkan ya sayang. Gitu. Ya, benar ya. Hal yang kami putuskan waktu itu di Tanjung, Lombok Utara, karena sana belum ada perguruan tinggi yang ada di sana, dan sana termasuk daerah yang ya maaf dalam arti kata lebih terbelakang daripada daerah lainnya di NTB ya. Nah, tapi sayangnya belum terwujud ya. Mungkin berikutnya ya pemerintah bisa memberikan kemudahan, kami bisa juga membuka di sana ya. Iya, seharusnya ini bisa lebih digaungkan lagi untuk dapat izin dan diskusi dengan Pemda mungkin, Pak Rektor. Pemdanya Bupati Lombok Utara secara dasar setuju. Mereka mendukung 100%. Kendalanya di Jakarta. Karena tidak adalah perguruan tinggi di NTB ini yang statusnya unggul. Semua adalah baik sekali, dan itu pun 8 perguruan tinggi, sekitar 8 atau 7 perguruan tinggi dari 53 perguruan tinggi yang statusnya baik sekali, yang lainnya baik. Unggul belum ada di NTB ini.
Nah, syarat untuk bisa membuka di satu beda kabupaten harus unggul. Harus unggul dulu. Ya, sehingga ya membuat daerah ini ya menjadi ya sedikit terhambat untuk membuka di daerah yang lebih terbelakangnya. Oke, kita berharap ke depannya ini akan menjadi unggul, kemudian Universitas Bumi Gora bisa memasyarakat lah lebih luas lagi jangkauannya ke masyarakat. Nah ini Pak Rektor terkait dengan teknologi lagi, ini kan kita di zaman digitalisasi ini dituntut untuk lebih modern lagi. Nah mungkin dari Pak Rektor bisa sharing ke Tribuners kita semua, pemirsa kita terkait dengan inovasi-inovasi yang ada di Universitas Bumi Gora untuk mewujudkan modernisasi yang ada sebagai studi teknologi terbaik di NTB. Saat ini yang sangat populer adalah tentang AI Artificial Intelligence. Ini adalah ilmu yang sedang hit karena berbicara AI itu berarti berbicara sesuatu yang otomatis dan punya kecerdasan buatan. Nah, kecerdasan buatan ini bisa menyamai bahkan lebih pintar dari seorang ahli ya. Katakan misalnya kita berbicara tentang seorang dokter bisa mendeteksi sebuah penyakit setelah melihat gejalanya. Sebuah AI bisa sepintar dokter itu ya. Dan dia bisa juga memprediksi ya. Kalau dokter mungkin tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi dengan kasus-kasus tertentu. Dengan AI itu dia bisa memprediksi bahwa ini loh yang akan terjadi dengan sekian persen ketelitiannya. Jadi dia belajar di data yang sudah ada, yang kita kenal dengan big data. Big data itu menjadi sesuatu yang sangat berharga, sangat mahal, karena dari data itulah bisa mengungkapkan sesuatu yang tidak terungkap ya. Dia bisa memberikan hidden information ya, suatu informasi yang tersembunyi dia bisa membuka. Nah misalnya sebagai contoh ya, katakanlah ada penyakit COVID-19 dengan data banyak, dengan AI, dengan data mining, dengan big data, maka bisa memprediksi bahwa pasien yang baru masuk dengan gejala ini akan meninggal atau hidupnya. Nah, sehingga kalau dengan AI diprediksi bahwa dia akan meninggal, maka bisa diperlakukan lebih baik ya. Demikian juga masa depan bangsa ini bisa diprediksi dengan data yang ada. Bagaimana masa depan, apakah menjadi 2024 itu atau 2040 akan menjadi negara maju nomor 3. Itu bisa diprediksi dengan bantuan big data itu ya. Dengan ketelitian misalnya katakanlah dengan metode tertentu 80%, 90%, artinya ketelitian yang sangat tinggi itu menjaminkan kemungkinan terjadi seperti itu ya. Dengan kemelesetnya 10% lah kalau 90% ketelitiannya. Artinya Bumi Gora ini juga concern terhadap AI untuk dikenalkan lebih dalam terhadap mahasiswa Universitas Bumi Gora. Salah satu di bidang ilmu komputer AI ini menjadi mata kuliah utama di samping networking di samping jaringan ya. Menarik. Memang AI sedang booming lah. Sedang. Hal yang lain juga robotik. Robotik sedang booming. Itu ilmu yang sebenarnya masih memerlukan elektronika yang sudah zaman dulu. Ternyata kembali muncul ya. Muncul sekarang orang kembali berbicara tentang mekanik ini, robotik. Nah ini dikendalikan dengan apa? IoT, Internet of Things ya. Artinya dikendalikan jarak jauh ya. IoT ini sedang populer juga, menjadi teknologi yang sedang populer. Karena lewat IoT itu apa saja dikendalikan jarak jauh ya. Artinya boleh bendanya di sana, misalnya pengairan, katakan pengairannya, kita bisa kendalikan jarak jauh. Kapankah dia bagaimana tumbuhnya pohonnya, bagaimana pengairannya dan sebagainya. Bahkan penyakitnya bisa dideteksi jarak jauh dan bisa ditreatment secara otomatis dengan bantuan teknologi robotik ini, mekanik dan elektronik. Nah itu bekerja di dalamnya, teknik IoT ini bekerja sama dengan microcontroller. Microcontroller inilah yang bersifat sebagai pusat controlling yang kita programkan. Nah, lagi-lagi berbicara perlu ahli pemrograman di bidang ilmu komputer ya. Sehingga teknologi informasi ini juga menjadi bagian dari ilmu komputer ya, rumpun ilmu komputer ya. Pak Rektor, ini yang Pak Rektor sampaikan ini sesuatu yang luar biasa, teknologi yang luar biasa. Tentunya nanti di Bumi Gora ini kan memerlukan tenaga pendidik yang seperti itu. Saya tidak mendowngrade-nya pendidik Bumi Gora, tapi sejauh mana gitu keahlian atau para pendidik yang didatangkan atau yang dihadirkan oleh Bumi Gora untuk mendidik hal-hal yang seperti yang Pak Rektor sampaikan? Kami setiap tahun pasti menerima dosen baru dengan kualifikasi yang sudah lolos tes ya. Kemudian kami juga
hampir 30% di dosen kami adalah doktor yang yang sedang kuliah dan sudah selesai. Yang sudah selesai ini ada sebanyak seingat saya ada 28 doktor yang ada. 28 dokter, dan sekarang ini masih banyak yang kuliah di luar negeri maupun dalam negeri untuk dokter ini. Dokter ini menyatakan suatu tingkatan lebih tinggi untuk bidang akademik. Tentunya keahliannya meningkat terutama dalam hal penelitiannya. Karena tujuan utama sebenarnya dosen itu adalah melakukan penelitian yang bisa sesuatu yang bisa bergunalah untuk menemukan sesuatu yang belum ditemukannya. Nah, itu apa perannya. Sedangkan dengan ilmu yang baru, pandai meneliti itu, dia sebenarnya mempunyai pengetahuan baru yang bisa diturunkan ya, termasuk AI ini ya. AI dan pemrograman di bidang ilmu komputer ya. Tapi di Bumi Gora ini tidak berbicara ilmu komputer saja, tapi ada berbicara tadi misalnya desain komunikasi visual ya. Di sana berbicara animasi, berbicara sesuatu inovasi ya, bagaimana membuat sesuatu yang baru, suatu karya karikatur lah, karya lukisan, karya suatu benda yang sesuatu yang baru, permainan game misalnya. Itu adalah bagian ilmu lainnya. Nah, sekarang begitu banyak ilmu yang sedang populer, sedang in, ya dia bukan hanya di bidang ilmu komputer ya. Nah, kami juga mengakomodasi ilmu-ilmu yang baru ini. Nah, kami tahu ada hal-hal tradisional itu hilang. Nah, kami menyediakan program studi seni pertunjukan. Nah, untuk mempertahankan hal-hal yang semua menyangkut hal yang seni di daerah maupun di luar daerah. Nah, ini juga menjadi hal yang kami Bumi Gora, Universitas Bumi Gora, satu-satunya punya desain komunikasi visual ini. Sejak mungkin 8 tahun, 10 tahun yang lalu berdiri. Dan juga program seni pertunjukan ini satu-satunya di NTB ya. Dan banyak program studi lainnya satu-satunya. Ya, ini pun tidak ditemukan di perguruan tinggi lain, termasuk di perguruan tinggi negeri ya. Betul. Oke, ini terkait dengan seni pertunjukan saya juga mengikuti karena saya seorang dulu Pak, sewaktu kuliah juga saya melakoni seni pertunjukan, saya teater juga. Dan ketika mendengar Bumi Gora membuka seni pertunjukan itu saya merasa senang secara pribadi, secara personal ya. Karena ada wadah nih untuk para pegiat seni untuk belajar lebih dalam untuk menjadi ya menikmati seni gitu. Tapi sejauh ini Pak Rektor, ini kan baru ya seni pertunjukan. Iya, benar. Baru berapa? Baru tahun ini ya? Iya, tahun ini kan, tahun ini baru beberapa bulan lah saya baru dengar kabar beritanya. Antusias mungkin masyarakat terhadap seni pertunjukan yang sekarang ada nih, tempat kita belajar lebih dalam. Itu seharusnya demikian ya. Karena kami belum sempat mempromosikan harus lebih baik. gencar lagi Pak Rektor. Ya, berarti belum banyak masyarakat tahu bahwa ini program studi yang sesungguhnya memberikan masa depan yang sangat baik. Setuju. Karena bisa pentas bersama, pentas individu. Nah, kita lihat pesta acara saja, apa sajalah di pemerintah, di perkawinan, dan apa saja itu ada gelar musik ya. Nah, kalau kita melihat negara-negara seperti Thailand, dia hidup dari salah satu adalah pagelaran seni ini ya. Kita lihat ada one man show ya. Kemudian macam-macam seni yang diminati oleh para pelancong di mancanegara. Ya, demikian juga di Bali. Di Bali, setahu saya di Jalan Kuta Raya itu ada tempat yang seperti seni ini, macam-macam pertunjukan. Nah, itu menjadi sumber devisa, sumber uang karena yang nonton lah orang asing. Nah, kami berpijak di sana sebenarnya. Program studi ini memberikan masa depan yang sangat luar biasa lah untuk mahasiswa untuk mulai berkarya mandiri melalui pentas-pentas musik, pentas seninya dan ya pagelaran apa saja lah ya seperti itu ya. Dan ini saya sangat setuju sekali ketika ada seni pertunjukan tadi, karena dia juga bisa mengcover budaya-budaya kita yang hampir tenggelam, bahkan tidak ada yang mau garap lagi. Dengan adanya ini bisa diolah lagi sehingga ada regenerasi lah, budaya kita tidak hilang, dan itu bisa kita tampilkan sebagai sumber pendapatan juga, membangun ekonomi juga Pak Dokter. Ya memang seperti itulah, bahwa kami juga di sana akan diajarkan tradisional misalnya gong Lombok, tari Bali dan sebagainya, seni-seni pertunjukan itu gandrung dan sebagainya, dan juga seni musik dan sebagainya, semua seni itulah. Sehingga ya sebenarnya kami mencoba
menghidupkan ini bahwa ini menjadi sesuatu yang perlu dipertahankan. Ini memberikan masa depan yang cerah bagi para mereka yang belajar ya. Oke, ini Pak Rektor datang ke sini sebagai salah satu menginformasikan kepada masyarakat lebih luas ada seni pertunjukan di Bumi Gora. Ya, benar ya. Jadi teman-teman yang masih bingung tidak perlu keluar lagi sekarang kuliahnya, Pak Rektor. Tidak perlu ke misalnya ke Jogja. Ke Jogja sama Bali. Iya. Sekarang sudah ada di NTB, sudah ada seni pertunjukan teman-teman. Jadi teman-teman yang berminat berperan dan segala macam terkait dengan seni dan segala macamnya ada di Bumi Gora. Betul, kalau terkait dengan pengajar di seni pertunjukan? Kami sudah menyediakan pengajar yang cukup. Mereka kebanyakan ya terlatih ya, jago di bidang-bidangnya. Yang seni tari mereka lulusan S2 dan S2 memang mereka terlatih ya. Mereka memang penggiat seni. Artinya macam-macam seni itu ada seni musik, seni tari dan sebagainya semua. Jadi SDM-nya sudah ada. Ya, dan memadai. Kayaknya semangat studi seni pertunjukan ini akan bersanding dengan studi teknologi. Iya, benar ya. Harus seimbang ya. Karena kan brand Bumi Gora nih teknologinya gitu. Dengan semangat studi yang baru seharusnya bisa lah dengan teknik-teknik branding Bumi Gora yang teknologi. Ya, ada satu lagi program studi yang tidak dimiliki perguruan tinggi lain. Tadi saya sebut ada desain komunikasi visual, ada seni pertunjukan ya. Kemudian ada satu lagi pelatihan olahraga. Pelatihan olahraga. Ya, ini satu-satunya juga di NTB ya. Pelatihan olahraga beda dengan pendidikan lain. Pendidikan olahraga dan kesehatan lain dengan pelatihan olahraga. Kalau pelatihan olahraga itu melatih orang menjadi wasit ya. Menjadi pelatih ya, dan menjadi sesuatu yang belajar teknik yang tentang olahraga itu ya, berbagai tentunya bukan hanya berbagai lah, di sepak bola, badminton dan segala macam olahraga itu, sehingga berikutnya diharapkan tidak lagi NTB kekurangan pelatih atau wasit atau sebagainya. Karena mereka dididik untuk seperti itu ya, mengetahui teknik olahraga. Nah tentunya juga kalau berbicara atlet ya, mereka tentunya bisa membina atlet yang sehingga terbentuklah atlet karena mereka belajar teknik ya. Nah kalau seperti saya yang suka badminton, ya tentunya orang akan kelihatan bagaimana teknik pukulannya. Kalau tidak jago, tentunya kirinya mati. Ya, kirinya mati. Cara-cara mengambil bola, cara pegang raket juga akan kelihatan ya. Kelihatan dari tekniknya. Tekniknya ya. Cara melangkah juga ya. Sehingga pemain-pemain alami itu mereka menjadi tangguh tapi tidak mengerti teknik. Tapi kalau diajarkan teknik, mereka akan menjadi lebih jago ya. Bagaimana itulah makanya kita mengenal ada pelatnat. Pelatnat tentunya dia melatih bagaimana tekniknya ya. Bukan hanya melatih dengan sering latihan, tetapi teknik itu yang diarahkan ya. Makanya perlu pelatih. Nah inilah pelatih inilah yang terbentuk pada program studi pelatihan olahraga ini ya. Udah berapa lama pelatihan olahraga? Juga baru. Baru? Ya. Baru. Saya juga baru dengar. Ya, karena kami belum promosi betul-betul. Harus digembar-gemborkan. Ya, benar ya. Nanti mungkin tahun depan mungkin sudah mulai akan ya banyak yang kolaborasi dengan KONI. Kolaborasi dengan KONI, barangkali atlet-atletnya atau pelatih-pelatihnya bisa studi di Bumi Gora, kan itu akan menambah SDM dan meningkatkan kualitas para atlet kita dan pelatih kita di NTB. Ya, benar. Kolaborasi harus ada, Pak Rektor. Ya, kami sudah lakukan kolaborasi, tapi kami sendiri sebagai rektor kurang melihat hal itu ya, karena itu ada bagiannya. Ada bagiannya bertugas untuk kerjasama ya. Kalau rektor ini hanya bagian tugas tanda tangan saja ya. Bagian dari tugas juga tanda tangan. Karena kan kalau tidak ada tanda tangan rektor, tugasnya juga tidak terlaksana. Tapi kami sangat mendukung karena kami sudah melakukan pertandingan badminton dan kami sendiri sudah siapkan lapangan badminton untuk itu dan semua sudah membentuk klub olahraga dan di sana adalah pelatih yang bersertifikat yang akan menjadi dosen yang melatih ya. Ya seperti itu, jadi kami akan giat juga di bidang olahraga ini, di berbagai bidang olahraga. Oke, Pak Rektor, ini dari banyak informasi yang saya dapatkan dan pembicaraan kita juga, saya bersemangat dengan pembicaraan ini karena ada inovasi-inovasi yang luar biasa. Yang saya ingin tahu, Pak Rektor, dari segala semangatnya Pak Rektor untuk membawa Bumi Gora lebih baik lagi, visi dari Bumi Gora sendiri itu apa, Pak? Kami sebenarnya visinya tidak jauh dari Indonesia Timur. Karena kami ingin maju untuk NTB ini sampai Indonesia Timur ya.
menjadi perguruan tinggi yang terbaik dan memberikan satu output yang sangat baik bagi SDM sampai Indonesia Timur ya. Kami juga sekarang ini karena luas, kami juga ikut serta di bidang kesehatan, ada prodi kesehatan seperti farmasi, gizi dan sebagainya. Jadi ya kami setiap 5 tahun kami merombak visi ini ya. Berikutnya untuk 10 tahun, 20 tahun lagi visi kami adalah Asia ini ya. Kemudian sampai dunia ya. Ya, berjenjang. Ya, berjenjang ya. Itu ada proses ya. Jadi saat ini adalah kami mau turut campur untuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa ini ya sebatas menjadi perguruan tinggi yang bisa menghantar sampai yang terbaik sampai Indonesia Timur ya. Oke, setuju. Kalau terkait dengan mungkin dari karakter mahasiswa di Bumigora sendiri, apa yang paling ditekankan sehingga nanti mereka siap dengan perbekalan ilmu yang didapat, karakter nilai yang lain yang ditanamkan di mahasiswa agar siap menghadapi dunia nyata, dunia kerja dan sebagainya? Ya, kami ada bagian tertentu yang kami mengarahkan bahwa dalam bekerja kita tidak hanya melihat sesuatu pekerjaan itu, tapi kami selalu mengarahkan mau lihat apakah itu memberikan sesuatu kenyamanan Anda bekerja, atmosfernya. Kemudian Anda harus berbicara hasil ya. Saya selalu memberikan contoh waktu saya kerja, saya memberikan hasil yang lebih dari target ya. Misalnya saya bekerja, orang lain mengerjakan 6 bulan, saya mengerjakan 1 bulan menyelesaikan pekerjaan itu. Nah, contoh-contoh ini yang saya berikan untuk mereka mempunyai hal yang positif dalam pekerjaan ya. Hal yang lain juga bukan hanya pada mahasiswa, pada dosen-dosen juga. Kami mengizinkan misalnya dosen keluar kampus dan sebagainya asalkan memberitahu ya. Ada selalu kami memberi sampel seperti suami istri. Kalau istri mau keluar dia beritahu suami itu adalah tata keramanya seperti itu ya. Demikian juga sebaliknya mahasiswa ya. Mahasiswa juga pada orang tua dan sebagainya ya, juga pada pekerjaan itu tata keramanya jaga kesopanannya. Karena nilai itulah yang bisa membuat satu atmosfer hidup bagus sehingga sesuatu bertahan baik di rumah tangga maupun di pekerjaannya. Ya, daripada banyak musuh lebih baik ya banyak kawannya. Itu intinya bangun relasi dan sebagainya. Ya, jadi kami mengajarkan mereka sopan santun dalam pekerjaan, ikuti punya tanggung jawab dan punya hasil yang melebihi dari keadaan normalnya. Oke, itu harus memiliki tata krama dan seperti yang Pak Rektor tadi sampaikan, memberikan nilai lebih pada pekerjaan itu sendiri. Benar ya. Harusnya maksimal, kalau orang waktunya segini kita bisa lebih maksimal, lebih baik dari itu. Itu untuk menghadapi tantangan di dunia nyata, Pak Rektor ya. Oke, mungkin ada sesuatu Pak Rektor yang ingin disampaikan terkait dengan Bumigora, mungkin yang belum disampaikan, yang harus orang tahu terkait dengan Bumigora. Ya, Bumigora ini merupakan salah satu perguruan tinggi yang terbaik di NTB dari 53 perguruan tinggi. Kemudian Bumigora ini banyak program studi dan ada beberapa program studi yang belum ada di NTB ini. Dan Bumigora ini saat ini memang terbatas dan menerima jumlah mahasiswa karena masalah kapasitas dan masalah parkir ya. Kami sedang membangun kampus kedua, kampus ketiga ya. Dan kami saat ini ingin ya bahwa mahasiswa atau calon mahasiswa yang tidak punya uang, dalam arti keluarga miskin, kami membuka beasiswa terbuka bagi banyak mahasiswa, asalkan bisa tunjukkan bahwa ada memang tidak mempunyai kemampuan ekonomi. Nah, kami melakukan ini hampir saat ini sudah berjalan. 30% dari mahasiswa kami adalah mahasiswa beasiswa. Ada banyak teknik beasiswa yang bisa diperoleh. Pertama, yang beasiswa memang tidak bayar sesen pun ya. Sesen pun. Yang kedua, beasiswa di pemerintah. Dan beasiswa di pemerintah ini ada di semua perguruan tinggi yang ada. Betul. Nah, ini jadi kami sangat senior dalam ilmu komputer. Dan kami merupakan salah satu perguruan tinggi dengan prodi ilmu komputer yang baik sekali ya, sebaik sekali yang tidak dimiliki oleh perguruan tinggi lainnya. Dan kami punya dosen kebanyakan sangat dominan di bidang IT ya.
Sedangkan bidang-bidang lain adalah kami mulai dari kesehatan, ada gizi, farmasi. Farmasi kami menjadi sangat populer, sangat artinya jumlah yang mendaftar banyak, tapi tidak bisa kami menerima sebanyak itu ya, karena masalah tempat yang. Ya, demikian yang bisa kami sampaikan. Ya. Oke, Pak Rektor, ini sebenarnya perbincangan kita belum selesai, Pak Rektor. Ya. Terkait dengan ini, di luar dari perbincangan terkait dengan Universitas Bumigora, Pak Rektor kan baru pertama kali di Tribun. Jadi kita kenal-kenalan dulu, Pak Rektor. Ya. Ini Pak Rektor Universitas Bumigora. Mungkin saya akan tarik ke belakang, Pak Rektor, kita cerita-cerita dulu. Dari semangat pendidik dari Pak Rektor dulu. Pak Rektor awal kuliahnya itu di mana? Jurusannya apa di mana? Pak Rektor sebelum itu asli orang mana? Saya lahir di Narmada. Asli orang NTB, orang Lombok. Saya dari keluarga miskin. Iya, Kak. Ya, no help. Sehingga saya punya ambisi besar menjadi orang yang sukses ya. Sehingga apa saja ilmu saya pelajari dan saya selalu meniru orang lain ya, kenapa mereka sukses ya. Nah, melalui itu saya kebetulan sama orang tua saya satu-satunya dari keluarga, dari semua saudara kandung saya satu-satunya orang yang bersekolah ya, sarjana, yang mencapai tingkat sarjana, bahkan menjadi seorang doktor. Nah, ini karena saya lah yang diberi kesempatan waktu itu, ditanya saya menjawab akan kuliah ya. Nah, dari kuliah itulah cikal bakal saya menjadi seorang ahli komputer ya. Saat itu saya menjadi satu-satunya sarjana yang berada di Lombok, kata berapa teman yang belum ada di Lombok lulusan komputer ya. Dari sanalah kemudian di mana tempat saya bekerja ada Tandia, dia mengatakan akan membantu dana kalau ada sesuatu yang besar ya. Di mana tempat saya bekerja, di sana saya bekerja jelas saya meninggalkan Gading ya. Sehingga dia mempercayakan saya kapan saja kembali kerja sana dia mau terima. Bahkan ada pekerjaan apa sampaikan, dia mau menyediakan modal ya. Dan betul-betul saat ini dia adalah penyandang dana untuk Universitas Bumigora ini. Dari cikal bakalnya berdiri dari STMIK itu ya. Nah, saya sendiri begitu lulus sarjana, saya ini mulai bekerja. Prinsip saya tidak pernah mau bekerja sebagai pekerja sesungguhnya, tapi mau mandiri. Nah, saya memang beberapa tempat saya pernah bekerja sebagai kepala produksi di dunia internasional di Surabaya. Kemudian saya juga pernah bekerja di Kenwood sebagai teknisi, service. Kemudian juga pada kontaktan sebagai programmernya. Dan di kontaktan inilah ya dan Gunung Kijang Prambanan itu satu grup ya. Saya kemudian bekerja dengan tanggung jawab dan kemudian dari sanalah cikal bakal dia Pak Hatandia ini menjadi penyandang dana. Nah, kemudian saya setelah itu sekolah S2. S2 saya adalah di bidang ilmu komputer di ITS ya. Institut Teknologi Surabaya ya. Dan saya kemudian melanjutkan kuliah pada perguruan 3 doktor ya. Satu doktor dari UUM, Universitas Utara Malaysia, satu dokter di Universitas Negeri Jakarta, dan satu dari Universitas Hasanuddin ya. Dari semua perguruan tinggi ini saya termasuk orang yang lebih dulu lulus daripada teman-temannya. Artinya saya adalah 123 dan sisa-sisanya jarang selesai ya. Dan kebetulan di 2 perguruan tinggi negeri ini saya adalah lulus cum laude ya. Oh, luar biasa. Ya, di luar negeri saya hanya lulusan kedua, tidak ada lulusan ketiga dari 14 teman ya di Malaysia itu ya. Nah, berangkat dari sana saya juga menganjurkan semua dosen-dosen supaya doktor ya. Karena dari doktor inilah saya tahu ada nilai yang lebih bahwa menjadi ahli penelitian ya. Negara ini akan maju kalau banyak peneliti yang menemukan inovasi, menemukan suatu temuan baru. Nah, temuan baru inilah yang bisa membangkitkan negara ini menjadi negara yang maju ya, semaju negara-negara yang sudah maju seperti Amerika ya, Amerika Serikat itu. Nah, inilah yang kalau banyak doktor dan mereka adalah dibiarkan meneliti dengan inovasi yang ada, negara ini cepat maju dalam hal menemukan sesuatu yang baru ya. Nah, kebetulan semua orang-orang di sekitar saya, wakil rektor 1 sebagai wakil rektor 4, kecuali wakil rektor 2 semua adalah doktor ya.
semua dokter ya. Jadi ya itu latar belakang saya, jadi keluarga miskin kemudian survive untuk menjadi sesuatu yang lebih bermakna untuk hidup ini ya. Oke Pak Rektor, motivasi dasar sehingga Pak Rektor ini cukup gigih struggle gitu dalam menempuh pendidikan harus lebih dari yang lain. Ya, karena saya pernah hidup menderita, pernah dihina orang ya, dilecehkan dan sebagainya. Saya melihat orang tua saya gak demikian ya. Sehingga ini menjadi saya adalah orang yang berbeda ya. Setiap ada tantangan, setiap dilecehkan, saya akan lebih maju ya. Jadi pemacu. Ya, pemicu ya untuk saya belajar lebih baik lagi ya. Kalau saya pernah waktu sekolah S3 di UUM, saya jurusan jelas S1, S2 saya ilmu komputer. Lari ke suatu bidang ilmu yang bisnis akuntansi di sana, saya dilecehkan, tidak bisa statistik dan sebagainya. Disampaikan misalnya teman saya dari Tegal ini loh teman kita Anthony ini, dia dari jurusan berbeda, dia tidak bisa statistik ya. Ayo kita ajar dia ya, maksudnya mengajar, maksudnya baik, tapi saya malu. Padahal saya hanya beritahu dia tolong ajarkan saya statistik. Saya kemudian bilang semua dari Anda saya akan kalahkan ya. Dan betul saya lulusan kedua ya dari semua, dan sisanya itu ya setahu hanya 3 orang yang lulus ya, sisanya tidak lulus ya. Demikian juga di ITS ya. Ketika seorang dosen tidak bisa menjelaskan Profesor Handayani itu menjelaskan, saya tidak mengerti. Saya heran sama teman-teman itu jago-jago ya. Saya tanya teman sebelah saya ya. Ya saya tidak etis sebut nama. Ya saya bilang hebatlah teman kita di depan itu ya. Dia bilang ya bagaimana tidak hebat. S2 mereka cum laude itu dari Stikom Surabaya. Ini S1 mereka cum laude ya. Ini dari Stikom Surabaya. Ini dari Petra. 3,8, 3,65. Kamu berapa IP-nya? Saya 2,7. Ya pantas dong kamu tidak bisa. Saya merasa terhina. Terus saya sendiri cum laude dari ITS ya. Ya, orang yang saya anggap posisinya sama dengan saya, dia ternyata cum laude dari ITS ya. Kemudian Anda jadi mengerti dosen ini menjelaskan? Ya saya mengerti ya. Nanti tolong jelaskan saya ulang apa yang jelaskan. Dia tidak menjelaskan. Nah inilah yang memicu saya akan kalahkan Anda semua ya. Akan kalahkan semua. Saya belajar lebih ya. Belajar lebih. Orang yang saya ajak ngomong di sebelah kiri saya itu tidak lulus. Yang depan yang 2 saya sebut itu hanya 1 yang lulus ya. Ya, jadi saya lulusan keempat, ada 4, tidak ada lulusan kelima. Ya demikian ya. Jadi saya menganjurkan semua siapa saja, pada saat kita jatuh, kita bangkit ya. Pada saat kita dihina, kita menjadi tantangan kita untuk lebih maju. Jadi ya jangan menyerah, jangan putus asa. Karena bagi saya, Allah membuat kita bisa. Asalkan kita mau maju, kita mau bekerja, kita mau belajar ya. Demikian ya. Salah satu dokter saya adalah dari Unhas. Lulusan cum laude itu di wisuda pertama kali di kelas doktor itu adalah bahasa Inggris ya. Saya fasih berbahasa Inggris, padahal jurusan saya bukan bahasa Inggris. S1, S2 saya jelas ilmu komputer ya. Nah, demikian juga di UUM, akuntansi suatu ilmu yang berbeda, berbicara tentang statistik ya. Dan saya otomatis belajar dan saya menjadi orang yang ahli statistik ya. Ahli juga berbicara bahasa Inggris ya, seperti berbicara bahasa Indonesia ya. Nah, demikian juga di UNJ itu adalah pendidikannya, S3 pendidikan teknologi pendidikannya. Itu bidang ilmu yang sedikit berbeda, tapi masih berbicara teknologi. Sehingga itu lebih gampang saya memasuki dia, lebih gampang untuk masuk teknologi pendidikan ini. Karena berbicara teknologi, saya membuat disertasi adalah komputer, tidak jauh. Tapi kalau berbicara di UUM, akuntansi, berbicara di Hasanuddin, bahasa Inggris itu jauh ilmunya. Dan saya masih semangat di sekolah doktor, tapi ya akhirnya untuk apa gitu lah. Akhirnya untuk apa? Karena semua sekarang berbicara tidak berbicara gelar ya. Sekarang berbicara praktisi ya. Nah, praktisi ini penting ya. Dan karena praktisi itu berbeda dengan jumlah teori itu. Nah, praktisi ini adalah sesuatu yang praktis bagaimana mencapai kesuksesan ya. Jadi belajar pun tidak selalu harus orientasi ke sesuatu yang resmi ya. Bisa belajar mandiri secara praktek lah. Ya demikian ya. Wih, ini
obrolan yang sebenarnya saya tidak mau akhiri, karena ketika saya mendengarkan ini seolah memberikan motivasi bagi diri saya pribadi dan teman-teman ketika menonton ini, dan memang kita harus menjadi setidaknya menirulah dari Pak Rektor perjuangan dan struggle-nya mencapai impian dan harapannya seperti itu. Pak Rektor, kedepannya ini akan mengakhiri perbincangan kita terkait dengan kenalan kita hari ini. Kedepannya Bumi Gora akan dibawa seperti apa, dan harapan Pak Rektor ini ke depan akan bagaimana terkait dengan Bumi Gora? Kami tentunya akan membawa Bumi Gora ini menjadi perguruan tinggi unggul ya. Kami juga akan berusaha ada program kesehatan yang sedang saat ini diperlukan masyarakat di bidang kedokterannya, juga keperawatan dan semuanya. Kami akan memprioritas mahasiswa yang miskin untuk yang mau belajar ya secara gratis ya. Kami mungkin selama saya jadi direktur ini sudah berapa kali saya tawarkan mereka yang lulus diploma 3 boleh lanjut ke S1 tidak bayar sesen pun ya. Tapi melihat bahwa antusias ini tidak terjadi walaupun sudah diumumkan terbuka, hanya ada 1-2 yang mau melanjutkan ke S1. Ya, ini menjadi pertanyaan besar ya, apakah mereka itu kemudian menjadi perlu pekerjaan dan sebagainya. Nah, tentunya harapan saya bahwa lulusan kampus ini kelak bisa menjadi pencipta pekerjaannya. Dengan apa? Makanya ini yang saya arahkan pada semua dosen, semua pimpinan yang ada, bahwa jangan ada orientasi memberikan ilmu hanya untuk bekerja ya, tapi menciptakan lapangan pekerjaannya. Dan misalnya di bidang farmasi, saya mengarahkan bagaimana mengajarkan membuat obat herbal itu, bagaimana membuat produk herbal itu yang sehingga mereka kelak mandiri ya. Demikian juga di bidang ilmu komputer ya, saya bilang bagaimana mereka menjadi ahli programmer ya. Mereka hanya terbatas menjadi pekerja mandiri software house, saya bilang. Itu memang menjadi impian saya. Ya, demikian juga di bahasa Inggris, saya bilang buatlah mereka jago berbicara bahasa Inggris fasih ya, sehingga tidak berpikir lagi dengan grammar dan pronunciation yang benar. Itu artinya Anda sudah mulai merintis dia untuk mempunyai masa depan ya, untuk menjadi satu yang mandiri kalau mereka terdesak ya, apakah menjadi guide, menjadi dan sebagainya, penerjemah bahasa dan sebagainya, dan banyak hal yang bidang gizi juga. Gizi, teknologi pangan, jurusan ini. Dan saya selalu mengatakan ada produk yang harus diciptakan ya, sehingga kami akan sertakan lab kami dengan mesin-mesin produk untuk mulai membuat produk yang terkait produk yang didaftarkan di Departemen Perdagangannya. Ini adalah cita-cita yang akan terwujud, jadi diharapkan kelak semua lulusan yang ada itu mereka bisa bekerja mandiri. Ada satu program studi bisnis digital, kami satu-satunya juga yang ada di kampus ini. Kami mengarahkan bagaimana mereka bisa berbisnis digital ya. Karena saat ini orientasi tidak lagi berdasarkan ada toko atau ada lokasi, tapi semua bersifat online ya. Dan kami sudah mendirikan website yang Bumi Gora Shop, adalah seperti beli-beli atau Traveloka itu, yang bisa berjual dengan bebas, dan kami tidak pernah menarik semua pedagang untuk masuk ke Bumi Gora Shop. Tidak ada sesen pun ditarik ya. Dan kami di sanalah mulai mengajarkan semua pedagang-pedagang kecil itu dan mahasiswa ini loh cara berjualan secara online ya. Dan diajarkan mereka bagaimana membuat domain, sewa domain dan sebagainya, sehingga mereka bisa mulai berjualan bisnis mulai online itu. Nah, inilah menjadi target kami di prodi bisnis digital kami ya. Nah, saya baru saja menggantikan ketua program studinya karena angketnya kurang kurang menguntungkan ya, hanya 50% dia bisa nganter ya. Saya mau 100%. Ya, kalau farmasi ini hasil angketnya 85%, mereka bisa mandiri. Nah, sudah senang saya. Tapi yang bisnis digital ini tidak. Teknologi pangan ini lebih rendah. Nah, kami juga menginginkan bahwa teknologi pangan ini hanya mencapai 35%. Nah, target kami adalah berikutnya 100% mereka bisa mandiri ya. Itu tantangan yang harus yang akan diwujudkan ya. Cukup Pak Rektor? Ya, terima kasih. Ini teman-teman nanti bisa tontonlah selengkapnya di podcast kali ini, bincang-bincang kita hari ini terkait dengan
banyak informasi tentang Bumi Gora. Mungkin teman-teman lewat doang gitu di depan Bumi Gora, tapi tidak mengenal lebih dalam. Kali ini kita kenalan bersama rektornya langsung yang menceritakan langsung apa yang ada di Bumi Gora, apa isi Bumi Gora itu. Oke Tribuners, nanti kita berjumpa lagi di episode berikutnya. Mungkin kita akan berbincang-bincang lagi dengan Pak Rektor, akan membahas hal yang baru, mungkin yang inovasi terbaru dari Bumi Gora selanjutnya. Oke, saya pamit undur diri. Saya Lailatul Niam dan di sini ada Pak Antoni, Rektor Universitas Bumi Gora. Pamit undur diri, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.